Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Laylia Hasya dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai mata pelajaran matematika wajib, materi statistika data tunggal. Sebelum masuk ke penjelasan, ada pula yang akan kita pelajari terkait 1. Pengertian, 2. Rumus, 3. Contoh soal, dan yang keempat latihan soal. Pengertian. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Lalu, topik yang akan kita pelajari melalui video ini yaitu mengenai ukuran pemusatan dan letak data. Pada dasarnya, ukuran pemusatan dan letak data terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Pada video ini akan dijelaskan mengenai ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Rata-rata hitung atau mean, 2. Median, 3. Modus, 4. Kuartil, 5. Desil, dan yang terakhir persentil. A. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung biasa dilambangkan dengan X bar, adalah perbandingan jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3 hingga Xn, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut. B. Median atau ME. Median atau ME adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Terbagi menjadi dua. 1. Jika banyak data ganjil, maka rumusnya ialah ME sama dengan nilai data ke N tambah 1 dibagi 2. Dan jika banyak data genap, maka rumusnya ialah ME sama dengan nilai data ke N dibagi 2 ditambah nilai data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. C. Modus. Modus atau MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya paling besar. Berdasarkan banyaknya modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. 2. Bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. 3. Multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Dan yang terakhir, yang keempat, data yang tidak mempunyai modus. D. Kuartil. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah yang disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Apabila median atau Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, Q1 terletak di antara nilai data terkecil atau X-min dengan Q2, sedangkan Q3 terletak di antara Q2 dengan nilai data terbesar atau X-max. Nilai kuartil ke I dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus berikut. QI sama dengan nilai data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N adalah banyak data. Jika nilai I dalam kurung N tambah 1 bagi 4 bukan bilangan bulat, maka nilai QI ditentukan menggunakan interpolasi linear seperti berikut. Misalkan QI terletak di antara nilai data ke N atau Xn dan nilai data ke N tambah 1, Xn tambah 1. Maka QI sama dengan Xn ditambah D dalam kurung Xn tambah 1 dikurang Xn, dengan D adalah nilai desimalnya. E. Desil. Desil adalah nilai membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Nilai desil ke I atau DI dirumuskan sebagai berikut. DI sama dengan nilai data ke I dibagi 10 dalam kurung N ditambah 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga 9, dan N sama dengan banyak data. Jika nilai I dibagi 10 dalam kurung N tambah 1 bukan bilangan bulat, nilai QI atau nilai DI ditentukan menggunakan interpolasi linear. F. Yang terakhir,
yaitu persentil. Persentil merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Persentil ke I atau PI dirumuskan sebagai berikut. PI sama dengan nilai data ke I dibagi 100 dalam kurung N ditambah 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga 99 dan N sama dengan banyak data. Jika I dibagi 100 dalam kurung N tambah 1 bukan bilangan bulat, nilai PI ditentukan menggunakan interpolasi linear. Contoh soal. Dari data di samping tentukan nilai mean, median, modus, Q1 dan Q3, desil ke-8, dan persentil ke-15. 1. Mean. Untuk mencari mean, cukup kita tuliskan X bar sama dengan 8 dikali 4, 8 merupakan frekuensi, dan 4 merupakan usia atau tahun. Ditambah 7 frekuensi, dan 5 adalah usia tahun. Jadi cukup kita tuliskan semuanya hingga data paling terakhir yaitu frekuensi 2 dan usia atau tahun yang ke-9 dibagi jumlah frekuensi yaitu 8 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 dan ditambah 2. Berarti X bar sama dengan 185 dibagi 31 yang hasilnya adalah 5,96 atau jika dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya, menentukan median. Median atau data tengah. Cara menentukan data tengah sangatlah mudah, yaitu ME sama dengan nilai data ke N. Jumlah data yaitu 31, ditambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah ME nilai data ke-16. Jadi dari data yang sudah kita ketahui, kita urutkan manakah yang merupakan data ke-16. Berdasarkan soal, data ke-16 adalah usia ke-6 tahun. Jadi, median atau data tengahnya adalah 6 tahun. Selanjutnya, mencari modus. Cara mencari modus sangatlah mudah. Dari data yang kita lihat di samping ini, kita harus mencari di manakah frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar terdapat pada usia ke-4 tahun, yaitu dengan frekuensi sama dengan 8. Berarti modusnya adalah 4 tahun. Kuartil, yaitu untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Q2 sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya, yaitu pada pertanyaan median atau ME, yaitu jawabannya 6 tahun. Jadi untuk mencari Q1 dan Q3 cukup kita masukkan rumus yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu Q1 sama dengan nilai data ke-1 dalam kurung N atau jumlah data itu 31 ditambah 1 lalu kita bagi 4. Jika diselesaikan maka didapatkan nilai data ke-8. Nilai data ke-8 yaitu pada usia 4 tahun. Itu merupakan Q1-nya. Lalu untuk Q3, nilai data ke-3 ditambah buka kurung N sama dengan jumlah frekuensinya yaitu 31 ditambah 1 dibagi dengan 4. Lalu didapatkan nilai data ke-24. Jika kita urutkan, nilai data ke-24 yaitu terdapat pada usia 7 tahun. Jadi Q3 adalah 7 tahun. Selanjutnya, mencari desil ke-8. Cara mencari desil ke-8, kita harus mengingat rumusnya terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan saja langsung. D8 sama dengan 8 dalam kurung N ditambah 1 dibagi 10. Ingat, untuk desil selalu dibagi 10. Dan didapatkan hasilnya 25,6. Di sini diketahui hasilnya merupakan bilangan desimal. Dan tentu saja untuk bilangan desimal berarti hasilnya sangat rancu. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan interpolasi linear. Jadi D8 sama dengan nilai data ke-25. Nilai data ke-25 ini didapatkan dari hasil tadi 25,6 ditambah 0,6 dalam bentuk desimal. Jadi D8 sama dengan 8 ditambah 0,6 dalam kurung 8 kurang 8. 8 kurang 8 ini didapatkan dari rumus interpolasi linear, yaitu XN ditambah 1 dikurang XN. Jadi jika kita operasikan, maka D8 sama dengan 8 ditambah 0,6 dikali 0,
yang hasilnya dari 8 adalah 8. Selanjutnya, persentil ke-15. Untuk mencari persentil ke-15, kita juga harus mengingat rumus persentil, yang perbedaannya hanya terletak di pembagi, yaitu dibagi dengan 100. Lalu masukkan saja P15 sama dengan 15 dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100, yang hasilnya sama dengan 4,8. Hasil di sini juga kita dapatkan yaitu desimal. Jika desimal berarti kita harus menggunakan interpolasi linear. Masukkan saja seperti sebelumnya. P15 sama dengan nilai data keempat ditambah 0,8 dalam bentuk desimal. P15 sama dengan 4 ditambah 0,8 dalam kurung 4 kurang 4 yang didapat dari xn tambah 1 dikurang xn. P15 hasilnya adalah 4. Jika sudah memahami contoh soal di atas, selanjutnya ada latihan soal. Dari data di samping, tentukanlah mean, median, modus, Q1 dan Q3, desil ketiga, dan persentil ke-10. Sekian video pembahasan matematika wajib mengenai statistika data tunggal oleh saya Layali Hasya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.